Redmi comeback, Note 5 Belas Pro siap bikin kelas menengah panas lagi. Gue masih inget zaman dulu, sekitar tahun 2020. Waktu itu tiap kali Xiaomi ngumumin HP baru, komunitas langsung heboh. Gak heran sih, karena mereka tuh rajanya HP murah spek dewa. Tapi makin kesini, ya rasanya mulai berubah. Inovasinya makin biasa aja, harganya makin naik, dan brand-brand kayak Infinix atau iQOO mulai bikin kita semua ngelirik ke arah lain. Nah, sekarang Xiaomi katanya siap ngebalikin kejayaan itu. Lewat Redmi Note 15 Pro, mereka seakan bilang, bro, kita belum habis. Tapi bener nggak nih, desain premium yang akhirnya nggak terlihat murah? Jujur ya, selama ini desain seri Redmi Note tuh ya, standar aja. Kaca-kaca tipis, frame plastik, dan build quality yang kadang bikin kita mikir dua kali kalau HP-nya jatuh dari meja. Tapi Redmi Note 15 Pro ini, kalau rendernya beneran jadi kenyataan, desainnya bisa dibilang upgrade paling niat sejauh ini. Bayangin aja, akhirnya mereka pakai frame metal. Iya, metal beneran, bukan plastik rasa besi. Terus bagian belakangnya pakai kaca glossy dengan finishing warna silver yang mewah. Modul kameranya gede, tegas, dan katanya ada layar kecil tambahan buat notifikasi. Kayak gaya-gaya flagship mahal itu loh. Dan ada satu hal yang bikin gue cukup angkat alis. Di tengah bodi belakang ada lingkaran gede yang katanya dukung magnetic charging. Bisa jadi semacam MagSafe-nya Xiaomi. Kalau ini bener, ini langkah berani banget buat kelas menengah. Tebal cuma sekitar 8 mm, beratnya di angka 190 gram, pas di tangan. Nggak terlalu berat, tapi tetap terasa solid. Tapi ya, sekali lagi, ini masih rumor render. Kita tahu banget, ekspektasi desain Xiaomi seringkali lebih muluk dari realita. Jangan sampai pas rilis malah balik ke plastik rasa premium lagi ya Mi. Layarnya curved, tapi nanggung. Salah satu hal yang banyak dibahas dari Note 15 Pro dan Pro Plus adalah layarnya yang pakai micro quad curved. Kedengerannya fancy ya, tapi kalau lu bayangin ini kayak layar flagship yang full melengkung di semua sisi, mending jangan terlalu berharap. Intinya, ini kayak layar iQOO Z 10 versi Indonesia. Sisi kiri kanan sama atas bawahnya sedikit melengkung. Tujuannya biar tampil elegan, tapi tetap nyaman dipegang dan enggak gampang kepencet. Strategi yang cukup aman sih. Enggak terlalu ekstrim tapi tetap eye-catching. Panelnya sendiri AMOLED resolusi 1,5K dengan refresh rate sampai 120 Hz dan kecerahan maksimal 3000 nits. 3000, buat konteks, itu setara atau bahkan lebih cerah dari beberapa HP flagship. Artinya, lo masih bisa baca WhatsApp walau lagi panas-panasan di pinggir jalan. Lumayan buat yang doyan nongkrong outdoor. Chipset kelas mid-range atau sudah ngegas ke flagship. Nah, ini dia bagian yang paling bikin gue pengen nyorot. Karena performa tuh salah satu titik di mana Xiaomi dulu selalu unggul. Dan Redmi Note 15 Pro ini kayaknya pengen balikin tradisi itu. Versi reguler Pro katanya bakal pakai Snapdragon 7 Gen 4, chipset baru dari Qualcomm dengan fabrikasi 4 nanometer, lebih efisien, adem, dan kenceng. Sementara versi Pro Plus-nya pakai Dimensity 8350, chipset premium dari MediaTek yang juga dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer. Keduanya dukung RAM sampai 16 GB, memori internal UFS 4.0 sampai 512 GB, dan langsung jalan di Android 15 plus HyperOS 2. Nah, HyperOS ini UI baru dari Xiaomi yang katanya lebih ringan dan responsif. Semoga aja enggak kayak MIUI yang sering dikasih fitur banyak tapi kadang malah bikin lag-lag sendiri. Kalau bocoran ini valid, Redmi Note 15 Pro udah siap nabrak HP flagship di harga 2 kali lipatnya. Tapi ya gitu, asal Xiaomi nggak main aman kayak tahun lalu. Kamera 200 megapiksel, hype atau gimmick? Banyak yang bilang kamera gede itu nggak selalu bagus. Dan itu benar. Tapi di Redmi Note 15 Pro, kamera 200 megapiksel yang dibawa sebenarnya udah cukup matang karena pakai sensor Samsung ISOCELL HPX lengkap sama OIS buat stabilisasi. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Yang menarik justru ada di versi Pro Plus. Katanya bakal ada kamera telefoto juga. Ini jarang banget muncul di kelas harga mid-range. Jadi bukan cuma foto bokeh, lo juga bisa motret zoom dengan hasil yang masih tajam. Kalau sistem kameranya dituning dengan bener, ini bisa jadi HP buat konten creator pemula yang pengen hasil keren tanpa harus beli flagship belasan juta. Baterai jumbo dan charging absurd. Serius, 240 watt
Tunggu, 240 watt charging? Ini angka yang biasanya cuma kita lihat di eksperimen YouTuber atau lab R&D. Tapi kalau rumor ini bener, Redmi Note 15 Pro Plus bakal jadi HP pertama di dunia yang dijual massal dengan fast charging 240 watt. Dan itu ngisi baterai 7500 mAh. Gila sih, versi Pro-nya cuman 90 watt, tetap cepet, tetap ngebut, ditambah wireless charging 45 watt, fitur yang biasanya cuma muncul di HP 10 jutaan ke atas. Dan kabarnya si Note 15 Pro ini juga bakal punya rating IP69 Plus sertifikasi military grade, artinya tahan air, tahan debu, tahan banting. Cocok buat kalian yang suka HP kuat-kuat tapi nggak pengen tampil kayak pemilik bengkel. Harga dan harapan, apakah Xiaomi mau denger kita? Di pasar Tiongkok, kabarnya Redmi Note 15 Pro 5G bakal dijual sekitar harga 3 jutaan rupiah, sementara versi Pro Plus-nya 4 jutaan. Tapi jangan terlalu seneng dulu. Kalau masuk Indonesia, harga itu bisa naik karena pajak, PPN, distribusi, dan biaya marketing yang sering bikin HP masuk Indo, jadi nggak se-worth it seperti di negeri asalnya. Gue pribadi berharap Xiaomi nggak ngulang kesalahan tahun lalu, yang bikin banyak fans mulai pindah hati. Karena terus terang, kita tuh pengin banget mereka balik ke jalur yang bener. Jadi brand yang ngasih value tinggi, bukan cuman ngejar cuan dari nama besar. Penutup, apakah ini kebangkitan Xiaomi atau sekadar clickbait mid-range? Gue tahu masih banyak dari kalian yang Mi fans sejati, yang udah ikut dari zaman Redmi Note 4 sampai Note 8 Pro, dan sempat kecewa waktu Xiaomi kayak kehilangan arah. Gue juga sama, tapi jujur aja, kalau semua rumor tentang Redmi Note 15 Pro ini jadi kenyataan, desain premium, build kokoh, kamera 200 megapiksel, layar AMOLED 3000 nits, performa kencang, baterai jumbo, dan fast charging absurd. Ini bisa jadi comeback moment buat Xiaomi. Kuncinya cuma satu, jangan pelit, jangan potong fitur di versi global, jangan kasih iklan di UI, dan jangan naikin harga sampai nyentuh kelas flagship padahal posisinya masih mid-range. So, gimana menurut kalian? Apakah ini waktunya Xiaomi bangkit lagi? Atau ini cuman hype sesaat kayak dulu-dulu lagi? Tulis jawaban lo di kolom komentar dan kita pantau bareng-bareng. Siapa tahu September nanti Redmi beneran bikin kelas menengah gemetar lagi.